Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Pengansa. Malam ini saya akan coba membahas terkait dengan pajak ya atas mamin ya atau makan dan minum untuk instansi pemerintah ya. Sebagaimana ketahui instansi pemerintah itu terdiri dari tiga ya setelah berlakunya PMK 231 tahun 2019, maka instansi pemerintah yang sekarang itu ada tiga ya. Jadi dulu dikenal dengan istilah bendahara ya, pajak itu dipungut oleh bendahara juga. Tapi sekarang sejak 2019 PMK 231 ya, yang berlaku di tahun 1 April 2020, konsep bendahara itu sudah berubah menjadi konsep instansi pemerintah. Jadi satu NPWP, satu instansi pemerintah hanya memiliki satu NPWP ya. Konsepnya seperti itu sekarang. Nah, satu instansi pemerintah itu terdiri dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga instansi pemerintah desa. Pemerintah pusat contohnya adalah kementerian lembaga, kementerian keuangan, kementerian desa, dan kementerian lainnya, agama. Nah, instansi pemerintah daerah itu contohnya instansi pemerintah yang ada di daerah provinsi maupun daerah kabupaten ya, contohnya dinas pendidikan dan lain sebagainya. Kalau instansi pemerintah desa kita udah tahu ya, desa itu yang desa A, desa B yang memang belum menjadi kelurahan ya. Dia memang masih desa gitu. Desa biasanya dikepalai oleh kepala desa ya. Nah, itu wajib memiliki NPWP sendiri. Sedangkan kalau kelurahan itu yang memang tidak mengelola anggaran, maka ikut instansi induknya atau nanti bisa diberikan NPWP namanya NPWP subunit ya. Nanti kita bahas kapan-kapan terkait NPWP subunit. Nah, selanjutnya gimana terkait dengan pajak makanan dan minuman. Nah, seringkali saya ditanyakan ya oleh instansi pemerintah, khususnya bendahara, bagaimana terkait dengan pajak makanan dan minum ini ya, yang ingin saya paparkan bahwa berdasarkan hasil dari peraturan yang saya kumpulkan, saya research bahwa ini kembali lagi menurut opini saya pribadi ya, tidak mewakili institusi apapun ya. Pajak atas minuman itu terdiri dari 3 kelompok ya. Kalau misalkan saya mau bedakan, pertama yaitu kalau misalkan ini Bapak Ibu bisa lihat ya, yang sebelah kiri ya, kalau dibelinya, ini saya bacanya gini, makanan dan minuman kalau dibelinya yang nomor 1, kalau jasa catering ya, yang berbentuk CV dan koperasi. Yang kedua ini jika dibeli oleh jasa catering yang berbentuk orang pribadi gitu ya. Nah, misalkan Ibu A atau Ibu X, Ibu Meli atau Ibu siapa. Nah, kalau ini oleh CVA, CVB. Nah, ini nanti perpajakannya akan mengikuti seperti ini. Untuk PPN-nya, untuk pasal 22-nya. Kalau untuk orang pribadi akan seperti ini, PPN-nya ya, dan ini untuk PPh-nya. Nah, kita bahas yang sebelah kiri dulu ya, yang jika belinya melalui jasa catering. Nah, apa sih jasa catering gitu kan? Yaitu memang orang pribadi atau badan yang memang menyelenggarakan jasa catering. Biasanya dilihatnya dari mana? Dari izinnya. Bapak Ibu bisa lihat dari izinnya. Ya, dari izinnya apakah dia jasa catering. Kalau emang jasa catering, berarti unsur pajaknya seperti ini. PPN-nya dia nggak ada ya, karena dia termasuk jasa boga atau catering itu adalah objek atau domain pajak daerah. Sedangkan kalau PPh-nya tergantung dari badannya, kalau tergantung dari ya bentuk subjek pajaknya. Kalau memang berbentuk badan maka kena pasal 23 nih, 2% ya yang ini. Kalau memang dia gampangnya kalau dia orang pribadi ya, misalkan Ibu X ya, atau ibu-ibu PKK tapi nyerahkannya NPWP-nya sama orang pribadi ya, berarti PPh pasal 21 kenanya gitu ya. Nah, jasa catering ini juga ciri-cirinya adalah jasa yang disediakan nggak harus yang kayak prasmanan gitu ya, tidak harus bentuk prasmanan, tapi bisa juga nasi kotak yang memang disediakan oleh jasa catering gitu. Maka itu dalam kategori yang menyerahkannya jasa catering gitu ya. Kalau nanti yang sebelah kanan ini, jika yang menyerahkannya atau belinya, kita belinya di warung, rumah makan, hotel ya, atau yang sebelah kanan lagi ini kalau kita belinya di minimarket atau supermarket dan sejenisnya ya, atau toko atau gerai dan sejenisnya. Jadi membedakannya adalah tergantung siapa penyediaannya ya. Yang penyediaannya adalah yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga ya. Kalau kita sebutin yang ketiga, ini yang keempat.
Nah, tergantung siapa yang akan menyediakannya ya. Nanti aspek pajaknya akan berbeda gitu. Ketika yang menyediakan jasa catering ya, yaitu orang yang memiliki izin jasa catering, dan ciri-cirinya jasa catering itu Bapak Ibu biasanya tidak harus memiliki restoran, di rumah pun dia biasanya membuka jasa catering ya gitu. Tapi kalau bisa juga jasa catering dia merangkap restoran bisa juga. Tapi pada prinsipnya yang penting dilihat dari izin usahanya, apakah dia memiliki izin usaha jasa catering ya kan, atau di rumahnya jelas-jelas membuka jasa catering, maka disebut dia perusahaan jasa catering. Nanti kalau badan kena pasal 23, kalau dia orang pribadi ya kenanya pasal 21. Nah, DPP kali 5 rumusnya seperti ini Bapak Ibu ya, karena dianggap pekerjaan bebas. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Kalau dia belinya di warung makan ya, ini karena restoran, warung makan, rumah makan itu secara PPN-nya dia bukan objek PPN karena dia objek pajak daerah ya. Nah, sedangkan secara barangnya, PPh-nya dia diperlakukan sebagai PPh pasal 22 karena dilihatnya dari barang gitu. Kalau yang jasa catering tadi, terutama di PMK 141 tahun 2015, jasa catering itu tidak bisa dipisah. Misalkan beli jasa catering 5 juta, 2 jutanya misalkan beli lauk pauknya, sisanya 3 jutanya sebagai ongkos masak. Nah, itu nggak bisa. Jasa catering itu kalau misalkan kontraknya katakanlah 5 juta, ya 5 juta berarti semuanya jasa gitu. Jadi nggak bisa dipisah-pisah ya, 3 jutanya untuk lauk pauknya, 2 jutanya untuk jasa, ini nggak boleh ya. Nah, kemudian lanjut lagi ketika memang dibelinya di warung, kita contoh lah misalnya beli nasi padang, beli apa untuk snack rapat gitu ya, di rumah makan, di warung. Nah, itu maka aspek pajak yang berlaku untuk PPN-nya dia masuk ke pajak daerah. Nah, untuk PPh-nya, karena dia kontraknya atau transaksinya diperlakukan sebagai barang, maka dia terkena PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Beda kalau dengan tadi ya, jasa catering ya. Walaupun dia ya jasa catering kan juga barang. Nah, tapi konteksnya adalah Bapak Ibu, jasa catering adalah kita kontraknya adalah jasa gitu ya. Meskipun makanan wujudnya juga barang gitu, tapi kontraknya adalah jasa. Beda dengan warung makan, biasanya on the spot tidak memakai kontrak, yang kita beli adalah barang ya, objeknya, maka kenanya PP pasal 22. Dan karena dibelinya di warung restoran, maka juga bukan masuk objek PPN, sehingga objek pajak daerah. Ya, jadi yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini semuanya PPN-nya nggak ada ya. Nah, bagaimana jika kita variasi ke yang nomor 4? Bagaimana jika dibelinya di toko atau gerai atau minimarket ya, sebut aja kayak Alfamart atau Indomaret gitulah ya, dan atau pasar atau toko kue gitu kan ya. Nah, itu kalau ini agak beda Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan dibelinya di toko atau gerai, itu secara tempat ya, dia mengakibatkan perubahan pajak. Jadi karena dia toko, gerai, supermarket, secara PPN-nya dia merupakan objek PPN. Ya, ingat objek PPN itu kan yang dikecualikan kalau dia disediakan dibelinya di hotel, restoran, jasa boga atau catering, nah itu masuk pajak daerah. Tapi kalau ini karena dia dibelinya di toko, gerai, supermarket atau minimarket, maka dia menjadi objek PPN. Untuk bendahara, khusus untuk bendahara ya, dipungut jika dia lebih dari 2 juta gitu kan. Nah, otomatis treatment PPh-nya dia akan diperlakukan sebagai pembelian barang, sehingga dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% ya. Jadi treatmentnya kena 23, 21, 22 kalau secara PPh dilihatnya objeknya tuh lebih dominan ke pembelian barang atau pembelian jasa. Nah gitu, kalau pembelian jasa ya bisa kemungkinan kena 23 atau 21 tergantung subjek yang menyerahkannya, baik badan atau orang pribadi. Kalau orang pribadi kena 21, kalau badan kena PPh pasal 23. Nah, sedangkan saya ulangi, kalau misalkan di rumah makan, secara PPN pasti nggak ada karena dia objek daerah. Nah, tapi secara PPh-nya, maka objek dijadikan ketika asumsinya adalah itu dijadikan objek pembelian barang, maka terkena PPh pasal 22. Sedangkan untuk toko minimarket atau gerai supermarket ya, PPN-nya jelas itu adalah objek PPN karena tidak dijual di restoran atau di hotel atau juga di jasa catering, maka dia menjadi objek PPN jika lebih dari 2 juta ya dipungut PPN oleh bendahara atau instansi pemerintah. Untuk yang PPh pasal 22-nya ini karena konteksnya dianggap pembelian barang, maka
terkena PPh pasal 22. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, oh ya, saya ingin mention dulu di sini kan yang untuk jasa catering yang diserahkan oleh orang pribadi ya. Di sini itu ada pasal 17. Maksudnya pasal 17 tuh rumusnya kan di sini DPP kali 50% kali pasal 17. Nah, pasal 17 tuh yang ini Bapak Ibu ya. Pasal 17 tuh yang ini, kalau dulu pasal 17 ini yang ini dulu 5%, 0 sampai 55%, dan seterusnya yang 15%. Nah, kalau sekarang itu sejak adanya undang HPP dirubah nih. 0 sampai 60 kenanya 5%. 60 sampai 25 kenanya 15% dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau saya merujuk pasal 17 itu masuknya pasal yang ini Bapak Ibu. Tarif pasal 17 tuh adalah tarif yang seperti ini. Jadi kalau misalnya ada rumus di sini, objek pasal 21 DPP kali 50% kali pasal 17. Nah, tergantung DPP-nya apa brutonya ya kali 50% dikali pasal 17. Kalau memang ternyata nilainya setelah dikalikan 50% kurang dari 60 juta, maka dipengalinya adalah 5%. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang berikutnya ya. Oke. Nah, ini variasi yang pertama. Untuk contoh yang pertama, jika kementerian atau dinas atau desa A, nah kita anggap aja contoh desa A ya, membeli snack rapat dan nasi kotak ke jasa catering gitu ya. Jadi jasa catering itu nggak harus prasmanan sekali lagi ya, tapi juga bisa nasi kotak atau snack rapat gitu. Kalau yang belinya dari jasa catering, ya berarti dia termasuk jasa catering gitu. Nah, kepada apa namanya CV aneka masakan lah. Ya, ini penyedia jasa cateringnya namanya aneka masakan senilai 3 juta. Nah, maka pajak apa saja yang dipotong atau dipungut. Nah, kita lihat dulu untuk PPh-nya karena jasa ya dan disediakan oleh CV, ingat ya, atau CV itu kan termasuk badan ya. Kalau jasa disediakan oleh badan, itu maka dipotongnya PPh pasal 23 ya sebesar 3 juta kali 2%. Nah, jika tidak punya NPWP 4%. Nah, kalau dia UMKM setengah persen itu beda lagi ya ceritanya ada sendiri. Tapi ya umumnya Bapak Ibu gampangnya seperti ini dulu ya. Jasa yang diserahkan oleh CV atau PT atau koperasi, punya badan aja ya, badan usaha menurut Undang-Undang Pajak itu berarti kenanya pasal 23. Untuk PPN-nya gimana? PPN-nya ya 0 karena apa? Karena dia bukan objek pajak daerah ya Bapak Ibu ya. Karena bukan objek pajak pusat melainkan objek pajak daerah. Sehingga PPN-nya tidak ada. Nah, kalau misal objek pajak daerah gimana Pak? Dibungut apa enggak? Ya, itu tergantung dari perdanya di daerah tersebut. Apakah memang meminta bendahara atau instansi pemerintah daerahnya untuk memungut pajak daerah ya berarti harus mungut, tapi kalau enggak ya nggak harus kayak gitu ya. Jadi dilihat perdanya masing-masing kalau untuk itu. Nah, contoh kedua, kementerian atau dinas atau desa A ya membeli jasa catering ya, membeli snack tadi ya, membeli misalkan snack ya, snack rapat dan atau ke jasa catering ya. Apapun lah ya, snack ke jasa catering, makanan dan minuman ke jasa catering kepada Ibu Melani. Nah, kepada Ibu Melani ya. Ibu Melani ini berarti orang pribadi dong, ya kan? Nah, sehingga kalau ngomongin jasa, kemudian yang menyerahkannya orang pribadi, maka gampang. Kenanya PPh pasal 21. Nah, rumusnya tadi ya, brutonya DPP-nya dikali 50%. Nah, karena nilai 3 juta dikali 50%, 1,5 juta, maka dia kena lapisan yang pertama 5% ini ya. Sehingga totalnya kurang lebih 150.000 ya. Nah, ini coba dihitung lagi, kurang lebih 150.000 lah ya. Nah, PPN-nya 0. Kenapa? Karena bukan objek PPN jasa catering itu, tapi melainkan pajak daerah. Jelas ya? Nah, ini variasi yang kedua tadi ya. Untuk variasi yang ketiga, kalau ternyata kementerian A atau desa A membeli snack rapat atau nasi kotak ya. Nah, tadi juga nasi kotak dan anggap aja snack dan nasi kotak ya. Ke rumah makan Sinar Jaya, misalkan mau makan Padang atau apa ya, senilai 3 juta. Pajak apa saja yang dipungut? Nah, ini masuk ke yang ini nih. Nah, ini yang ketiga ini nih. Tadi contoh yang pertama, contoh yang kedua, ini contoh yang ketiga nih. Berarti dibelinya di warung makan, restoran. Nah, berarti pajaknya apa nih? Berarti pajaknya PPN dan pasal 22. Sorry, bukan objek pajak PPN dan tapi pajak daerah dan objeknya pasal 22. Nah, kita lihat di sini contoh 3. Berarti sorry, ini sebentar. Nah, contoh 3 ya, berarti ini pasal 22 ya, sorry, pasal 22.
karena dianggap sebagai pembelian barang ya di rumah makan Sinar Jaya ya, tanpa ada kontrak jasa catering ya gitu. Langsung on the spot beli karena rapatnya mendadak misalkan gitu, langsung beli. Dan memang rumah makan Sinar Jaya ini tidak membuka jasa catering ya, izinnya bukan jasa catering tapi rumah makan. Kemudian maka atas pembelian makanan tersebut dianggap pembelian barang sehingga terkena pasal PS22 sebesar 3 juta kali 1,5%, yaitu 45.000 ya. Jika tidak punya PPP maka kalinya 3% gitu ya, bukan 1,5%. Nah, PPN-nya sampai dengan saat ini PPN-nya masih 0 ya. Kenapa? Karena dibelinya di rumah makan ya. Rumah makan, restoran, jasa catering, hotel itu objeknya makanan yang dijual di hotel, restoran, dan rumah makan ya dan sejenisnya itu merupakan objek pajak daerah sehingga tidak terkena PPN ya. Nah, contoh yang keempat yaitu variasi yang keempat yang tadi ya, yang keempat tadi yang jika dibelinya di toko atau gerai atau minimarket. Nah, sehingga terkenanya objek PPN jika lebih dari 2 juta dan kenanya PPh pasal 22. Nah, ini contoh 4 ya. Contoh 4, Kementerian A Desa membeli Aqua botol ya, atau ya sebut aja merek lah atau apa ya. Yang penting jadi jelas nih contohnya, membeli air mineral, aqua gelas, dan makanan ringan ke minimarket untuk snack rapat misalkan senilai 2.500.000, pajak apa saja yang dipotong atau dipungut. Nah, ya berarti karena itu barang, ingat kalau barang ya dalam konteksnya barang pasti dipungutnya pasal 22 sebesar DPP-nya kali 1,5% ya, sehingga 37.500 ya. Jika tidak ada PPN maka kenakan 3%. Nah, kemudian PPN-nya ya karena lebih dari 2 juta maka PPN-nya sudah dipungut ya. Sekarang 11% tarifnya kan. 2.500.000 dikali 11% sehingga PPN yang dipungutnya adalah Rp275.000 gitu kan. Nah, sekarang contoh yang keempat. Contoh yang keempat yaitu jika contohnya sama dengan contoh yang kelima itu sama dengan contoh yang keempat, cuma harganya itu sudah termasuk include PPN. Nah, itu gimana tuh? Kalau misalkan harga termasuk PPN, nah maka sama kayak tadi, cuma ini harganya termasuk PPN. Maka untuk pasal 22-nya dikeluarkan dulu unsur PPN-nya, yaitu dengan mengalihkan 100 per 100 per 111 ya, dikali 1,5%, sehingga tetap pasal 2.37.500. Kemudian untuk PPN-nya ya langsung dikalikan untuk PPN-nya sebentar. Nah, sedangkan untuk PPN-nya ya, tadi untuk pasal 22 jelas ya, dikeluarkan dulu unsur PPN-nya karena 2.775.000 terkandung unsur PPN, maka dikeluarkan dulu ya, dikali 100 per 111 ya, cara mengeluarkan PPN-nya, dikali tarif pasal 22. Nah, untuk yang PPN-nya, nah karena ini 2.775 itu sudah include PPN, nah untuk mencari PPN-nya sebesar 11%, yaitu berarti 11 per 111 dikali 2.775.000 sehingga PPN-nya 275 juta, sama ya dengan tadi ya, 275.000 sama dengan yang tadi ya. Ketika ini dikalikan 11%, 275. Nah, ini sama hasilnya, berarti benar jumlahnya gitu ya. Sorry, koreksi sedikit untuk yang tadi ya, untuk yang contoh 2 nih kalau nggak salah, ini 3 juta ya, dikali 50%, dikali 5% itu 75.000 ya, bukan 150.000 gitu ya. Nah, baik, mungkin itu aja Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian, Sobat Repogansa. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya informasi perpajakan ini agar semua bisa mengetahuinya. Kemudian jangan lupa ya untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.